Aslinya kita tuh nggak pernah mati, nggak pernah lahir. Saat ada sesuatu yang kita melekati, contoh kita punya pacar atau punya orang terkasih, makan tuh mas, sendok itu bisa jadi wajahnya orang itu loh mas. Makanya ada lagunya, mau makan teringat padamu. Yang menjadi masalah apa? Di dalam kloset ada wajahmu. Kan itu menjadi masalah kan mas. Maksud pacarnya dalam kloset itu. Karena di mana dia memandang, itu yang muncul itu dia. Kemelekatan kepada sesuatu yang disayangi. Misalnya kita ketemu orang yang dia menganggap ini nih, kita punya Kegiatan ini, kita bertanya-tanya ini kegiatannya ini apa gitu kan, meditasi itu kan masih apa itu untuk orang pada umumnya masih tabu lah, iya, masih tabu, belum hal yang kayak gimana caranya untuk menanggapi misalnya ada orang itu, tapi pasti kan ada tuh nanti dia lihat saya kayak mungkin apa ini kenapa meditasi kayak gitu tapi belum terjadi kan ini. Belum terjadi. Nah, pasti ada yang natrap apa itu natrap begitu Cara menghadapinya. iya, itu bagaimana sih jelaskan. Jadi kalau ada pertanyaan terkait bila mana ditanya orang, ngapain sih kita latihan meditasi gitu ya, kumpul-kumpul untuk membahas tentang patrap meditasi, patrap samedi kan, itu kan duduk diam itu ngapain gitu. Dijawab saja gini, secara simpelnya ya itu untuk penenangan diri gitu aja, untuk menggapai ataupun meningkatkan kesadaran gitu aja, itu simpelnya gitu. Nah, untuk apa kesadaran? Ya untuk menyadari kehidupan, bahkan menyadari keberadaan Tuhan itu sendiri. Yang sebelumnya kan kita harus menyadari keberadaan kita. Lah apa manfaatnya? Pasti kan begitu. Ya manfaatnya harus dirasakan, nanti masing-masing orang akan merasakan manfaat baiknya, karena begitu kita menyadari keberadaan kita di semesta ini, bahkan mampu menyadari keberadaan Tuhan, mampu menyadari keadaan Tuhan, ya tentunya hal-hal yang seharusnya kita di dunia ini dapatkan ya pasti kita dapatkan. Dan untuk mengalaminya itu harus dipraktekkan sendiri gitu. Begitu. Karena sedetail apapun yang kita sampaikan, pasti sampean atau panjenengan atau kamu itu nggak akan bisa mengerti kalau nggak ngalami sendiri. Itu secara simpelnya jawab itu aja. Tapi apalagi nggak ada ya, itu aja ya. Tapi iya kak, iya aku baru ingat ini kan baru kemarin ada meditasi untuk apa supaya tenang gitu kan, ngapain gitu, diam, intinya diam, tenang gitu, untuk bilang pikir, tapi kan pikiran itu tidak pernah tenang. Itu saya bingung itu, saya sudah jelaskan ya, ini aja dilihat aja pikiran itu, disadari saja pikirannya itu, diamati saja begitu. Tapi kayak nggak bisa begitu. Itu saya kadang bingung. Sudah akhirnya ya sudah, saya nggak bisa debat di situ. Ya orang kalau ingin menghentikan pikiran itu mustahil. Selain memang karakternya begitu ya, kalau ingin menghentikan pikiran ya otaknya harus diambil dari kepala, dicabut, dibuang gitu kan. Jadi tanpa otak ya, kalau di apa ada stiker itu
tanpa otak kan kepala lubang, nggak ada otaknya. Nah kalau ingin menghentikan pikiran ya otaknya dicabut, dibuang. Nah nggak bisa kita menghentikan pikiran. Ya memang tugasnya pikiran ya begitu, berpikir. Jadi nggak ada cara lain untuk menghentikan pikiran, ya nggak ada cara itu. Tapi yang terpenting bagaimana kita menyadari setiap pikiran yang terjadi. Nah, pikiran itu kan sana sini, biarin aja. Yang penting kita menyadari pikiran itu sedang berpikir, sedang melakukan aktivitasnya. Nah, pikiran akhirnya nggak mau diam itu kan akhirnya tidurnya bermimpi. Mimpi itu kan hasil daripada makna lain daripada pikiran yang terus bekerja kan. Ya mimpi kan seperti halnya kita duduk di kehidupan begini terus kita berpikir kan, sama saja itu. Cuma bedanya kita posisi tidak tidur, kalau mimpi itu posisi tidur. Gitu saja. Apalagi jadi mustahil orang menghentikan pikiran, stres nanti. Kita di sini kan nggak menghentikan pikiran, jadi waktu kita patrap ataupun meditasi atau samadhi itu sama sekali tidak ada upaya untuk menghentikan pikiran. Jadi kalau ada orang yang berupaya menghentikan pikiran itu masih saya pastikan stres ya. Malah nanti bingung sendiri. Nah gunanya kita mendapatkan kesadaran yang sebenarnya itu tidak kemana-mana, yaitu untuk menyadari pikiran tadi. Itu namanya alam mana, alam pikiran, sama alam mahangkara, alam perasaan. Nah, alam pikiran sama alam perasaan itu kan harus disadari. Caranya ya disadari. Dan untuk mendapatkan kesadaran itu kembali ya dengan sering kita melakukan patrap meditasi atau patrap samadhi. Nanti lama-lama kan kita menemukan kesadaran kita sendiri. Nah terus pikirannya, perasaannya, begitu. Pikiran itu sama dengan perasaan itu sama dengan awan itu. Pikiran itu sama dengan awan. Yo datang pergi itu, biarin aja. Terus diapain awan? Menghentikan awan ya. Waktu sudah hukum siklus kehidupan begitu. Menghentikan perasaan, coba hentikan ombak itu, nggak bisa. Selama masih ada lautan ya ada ombak. Jadi selama otak itu masih ada pasti berpikir. Selama masih ada raga ini pasti perasaan sedih, senang itu pasti ada. Ya disadari saja. Yang terpenting itu disadari dan jangan larut dalam pikiran maupun perasaan. Karena itu bukan diri kita. Tapi itu bagian daripada diri kita. Gitu kan? Nah, orang kalau nggak mau menyadari pikiran dan perasaannya pasti saya pastikan masalah. Sumber masalah kan sebenarnya dia mengikuti pikiran dan perasaannya. Karena pikiran itu bila mana pikiran itu terjadi, apalagi pikiran negatif, hampir semua pikiran itu mempengaruhi perasaan. Nah makanya harus sadari pikirannya. Kalau muncul perasaan dari hasil pikiran, ya perasaan itu juga disadar. Terus begitu. Nanti lama-lama gimana? Yuk lakukan saja, nanti pasti akan mencapai keheningan tersendiri. Begitu ya. Ada lagi. Ini mah terkait pikiran. Menghentikan pikiran ya mustahil. Caranya otaknya diambil, dibuang. Kalau ingin menghentikan perasaan, jantungnya, hatinya dibuang. Berhenti dia. Itu kan bukan masalah. Itu kalau tidak digunakan ya menjadi hal yang baik.
Apalagi ya, dari zaman manusia pertama sampai sekarang itu kan semua guru-guru besar diturunkan ke muka bumi kan hanya untuk mengatasi pikiran dan perasaan saja tuh. Intinya di situ. Dalam arti mengatasi itu untuk menerjemahkan suatu sistem-sistem dalam menyikapi setiap pikiran dan perasaannya. Di situ, kalau orang sudah bisa menguasai pikiran dan perasaannya, sudah selesai itu. Itu memang masalah rumit. Kalau nggak rumit, ngapain diturunkan para orang-orang suci di muka bumi? Itu masalah. Taruh sana biar nggak mati-mati. Itu ada namanya 5 lapisan tubuh manusia. Yang pertama itu dalam kehidupan kita yang perlu kita perhatikan adalah makanan. Itu ada bilang anamaya kosa. Jadi makanan itu sangat mempengaruhi, bisa mempengaruhi psikologis dan mempengaruhi daya tumbuh badan kita. Apa yang kita makan akan berpengaruh pada kesehatan otak, hati, raga ini. Sehingga makanan itu harus bersumber dari yang baik. Sampai dibahas ada ahli gizi itu kan untuk bahas makanan. Berarti makanan itu kan bagian daripada hal-hal yang menjadikan kita berproses tumbuh kan itu. Nah gitu ya. Nah makanan itu ada kaitannya dengan intisari kepada empat elemen inti di situ. Ada sari-sarinya angin, air, api, dan tanah itu. Tumbuhan itu kan semisal buah ya. Buah itu bisa hidup karena ada sari-sarinya tanah. Di situ tanah itu juga ada, nanti ada angin. Dia bernapasan tumbuhan itu. Di situ juga perlu namanya air. Kalau nggak ada air nggak hidup. Dari situ ada namanya panas matahari untuk memproses masakan, memproses tanaman itu memasak. Nah, intisari tadi kita makan. Itu menjadikan tubuh itu tumbuh. Itu mempengaruhi. Jadi kita harus makan dari makanan yang baik. Caranya juga harus baik. Makan biarpun sehat tuh mas, apel satu dimakan sekaligus itu kan itu masalah kan. Nah, saya kira fungsi mulut untuk mengunyah 33 kali lembut ditelan itu. Jadi caranya juga harus baik, jenis makanannya juga harus baik. Itu namanya lapisan tubuh manusia yang pertama. Perlu gitu masalah makanan. Dan makanan itu juga tidak jarang orang sakit gara-gara pola makan yang tidak tepat. Dan jenis makanan yang tidak tepat. Nah, hal makanan ini juga sering dijadikan suatu ritual tertentu untuk mencapai titik ketuhanan. Semisal vegetarian. Kayak apa yang kita makan itu kan sifat-sifat makanan itu akan masuk di diri kita. Semisal kita makan ayam potong itu. Lah waktu proses ayam itu dipotong kondisinya stres. Daging itu kan terlumuri oleh energi stres, Mas. Nah, kita makan. Nah, pasti kita stres juga di situ. Jadi sifatnya masuk di kita. Kita makan binatang buas gitu. Ya nggak apa-apa, cuma karakter hewan itu kan masuk di semua sel-sel tubuh kan itu. Kita makan. Ya ada dampaknya itu. Bukan berarti nggak boleh, ya ada dampaknya. Sehingga dalam proses membunuh hewan itu prosesnya kan adab mengajari kan. Harus tenang dulu, nggak boleh stres, supaya hewan itu saat dipotong dagingnya itu tidak mengandung unsur energi stres. Nah itu makanya ada ritual tertentu dalam menyempurnakan hewan. Termasuk dalam makan kan kadang-kadang kita diajari adab cara makan dari mulai berdoa. Kalau di kita namanya adab penyempurnaan makanan. Itu harapannya makanan kita makan tuh tidak mengandung energi yang negatif.
Jadi dari jenis dan cara makannya itu juga harus tepat. Itu mempengaruhi psikologis kita ya. Terus yang kedua, pranamaya kosa, pernapasan. Nah, pernapasan ini kan nafas, jadi terkait dengan lingkungan ya Mas. Jadi lingkungan ini kaitannya dengan udara. Jadi kalau kita hidup di udara kayak di Jakarta atau di tempat-tempat yang mungkin padat penduduk, itu kan tanggal tua itu banyak sakit tuh. Sudah ekonominya uang habis, bising. Tapi di wilayah-wilayah yang mungkin masih asri ya, di pedesaan, banyaklah di wilayah kita atau di wilayah Jogja, Malang itu kan bagus tuh, di pedalaman-pedalaman dan banyak-banyak tempat lainnya. Itu sekalipun tanggal tua itu masih asri, suasananya masih jarang yang sakit. Nah, karena lingkungan itu mempengaruhi psikologis kita, Mas. Makanya udara yang kita hirup itu sangat mempengaruhi tubuh ini. Ikut serta membentuk perkembangan tubuh kita ini. Nah, kalau wilayahnya itu polusi udara besar, kemungkinan psikologis kita juga akan perdil gitu. Dan hari-hari hanya panik loh Mas, kayak semrawut karena lingkungannya itu semrawut gitu. Terus lapisan yang tubuh yang ketiga yang perlu kita bahas ya dipengaruhi oleh manomaya kosa atau pikiran. Nah, ini pikiran yang memang dijadikan hal pokok. Nah, pikiran ini ikut serta mempengaruhi. Tapi kalau makanan bagus, wilayah bagus, kadang pikiran tuh ikut otomatis. Kalau tempat wilayahnya itu semrawut, banyak kejahatan, banyak orang yang makanan juga sembarang, kemungkinan pikiran juga semrawut itu. Tapi sebenarnya pikiran itu berdiri sendiri, terlepas daripada keadaan wilayah dan makanan, pikiran itu juga bisa dikelola. Lah, pengelolaan ini tadi yang kita bahas melalui patra-patra meditasi, pengembangan diri lainnya itu tujuannya kan untuk mengatasi untuk mengatasi pola pikir ya. Sehingga pola pikir perlu kita perhatikan juga. Yang keempat adalah Wijnana Maya Kosa atau perjalanan kehidupan. Nah, dari mulai kita kecil sampai besar seperti ini tuh perjalanan kehidupan tuh bagaimana mengarungi kehidupan ini di dalam rumah tangga yang mungkin orang tuanya banyak perselingkuhan, banyak kekerasan, atau orang tua yang banyak bahagia, banyak perdebatan, atau banyak kekurangan atau apalah. Belum lagi nanti kita di lingkungan bagaimana, terus ketemu guru-guru, teman-teman yang kondisinya bagaimana, kita belajar di sekolah itu bagaimana, kita merantau sana sini dalam perjalanan itu bagaimana, itu perjalanan kehidupan. Itu sangat-sangat terekam oleh namanya alam bawah sadar. Makanya orang itu biasanya baik, lahir itu pada umumnya baik, tapi hidup di dalam kehidupan keluarga yang penuh permasalahan, perselingkuhan, itu akhirnya biasanya anak itu kalau perempuan benci sama laki-laki Mas, gara-gara bapaknya sering selingkuh. Lalu itu nanti tiba-tiba itu dia itu kalau besar dia itu melihat oh laki-laki itu selingkuhan, akhirnya dia itu membenci seorang laki-laki. Dapat pacar ya selingkuhan, kan nggak nyambung. Padahal laki-laki itu nggak semuanya berselingkuhan, tapi karena mindset dari awal melihat orang tuanya itu sering selingkuh, dia itu menanamkan hatinya anak kecil itu kan membacanya natural itu aja apa adanya, belum bisa berpikir yang lebih dan memahaminya sekilas gitu. Oh, orang tua saya selingkuh gitu. Nanti anaknya itu mendapatkan pacar selingkuhan. Dia hidup di orang kaya, kan berlimpah, tapi di rumah tangganya berkelahi terus. Itu alam bawah sadarnya anak itu bisa mengatakan enggak, ternyata harta itu membuat tidak tenang, jadi benci dengan namanya harta.
itu akhirnya jadi orang nanti besar itu nggak punya uang, jadi miskin, karena hatinya menganggap bahwasanya uang adalah sumber masalah. Karena mungkin waktu kecil itu melihat orang tuanya itu bertengkar, padahal di rumah itu berkelimpahan harta. Atau mungkin di dalam kehidupan itu selalu hemat, menganggap uang itu sulit, jadi kita harus menghemat uang. Akhirnya anak itu menanggapnya, oh cari uang itu sulit, sehingga anak itu begitu besar ya menganggap dirinya bahwasanya memang mencari uang itu sulit gitu. Akhirnya sulit benar waktu menjalani kehidupan tuh, seolah-olah uang itu sulit gitu. Nah, sehingga anak-anak itu lahir dalam keadaan suci dan bersih tanpa noda apapun, baik dalam pikiran maupun hati. Tapi karena pertama kali ya keluarga yang mengasuh itu sangat menentukan perjalanan si anak tadi. Nanti sebagai start di situ, nanti pergi kan mulai besar di sekolahannya bagaimana gitu, akan terus terkait gitu. Kalau di rumah itu sering dibully adiknya, kakaknya, tetangganya waktu masih kecil, nanti di sekolah dibully. Sebenarnya orang dibully itu korban kan Mas. Nah tentunya itu membawa kenangan-kenangan yang menarik untuk dia dibully. Dan yang bully itu pun sendiri dulunya ya korban. Kan nggak mungkin dulu itu, nggak mungkin orang itu membuli orang kalau dia sendiri nggak pernah korban. Nah korbannya waktu kecil atau waktu dia. Jadi sehingga penting itu untuk kita cerna daripada proses perjalanan kehidupan. Jadi 4 hal tadi itu sebenarnya saling terkait. Lingkungan ya tadi itu adalah pranamaya kosa, lingkungan kan, keadaan bagaimana, pola makan bagaimana, pola pikir bagaimana. Terus hal yang kita lewati itu perjalanan kehidupan tadi, kita bersama orang-orang bagaimana itu hal yang rumit kan Mas, itu 4 itu. Kalau nggak pinter-pinter ya masalah gitu. Jadi posisi kita sampai sebesar ini dan seperti ini itu ada kaitannya dengan 4 hal dalam kehidupan dari kecil tadi. Nah sehingga butuh namanya pemahaman terkait ananda maya kosa, atau lapisan tubuh yang paling inti yaitu hidup kita. Kita harus mengenal itu, karena itu ikut membangun. Itulah satu-satunya ruh kita yang paling suci ya. Diri kita paling suci adalah hidup kita itu. Dia perannya itu ada besar sekali. Dia itu muncul pertama kali waktu lahir itu dia perannya besar Mas. Menjadi redup perannya karena tertutup 4 hal tadi. Pola makan di keluarga, di lingkungan yang nggak tepat, kehidupan di lingkungan nggak tepat, di keluarga nggak tepat, pola pikir keluarga yang mempengaruhi pola pikir kita nggak tepat, perjalanan kehidupan kita yang bersama orang-orang nggak tepat, sehingga kita nggak menemukan kesucian ataupun kesadaran yang ada pada hidup kita atau ananda maya kosa tadi. Nah, ini kan satu-satunya hidup kita itu, ya, satu-satunya diri kita yang suci ya hidup ini. Nah, sehingga waktu kita sebesar ini dituntutlah kita harus mengenal namanya hidup. Hidup ini konsepnya kan salah satu utusannya maha hidup. Nah inilah yang nanti akan kembali kepada maha hidup. Nah, kita harus bisa menemukan diri kita yang sejati supaya saat kita mati nanti orang umum mengatakan ya kita bisa sempurna. Termasuk pikiran kita harus sempurna, perasaan kita harus sempurna. Kita mati atau orang itu mati, perasaan dendam ini masih ada. Ini tertantu di semesta akan tertinggal. Nah inilah yang nanti akan ditembus, akan mengalami penderitaan tuh ini loh. Kalau hidup kita ya kembali. Nah sehingga kalau kita mengenal hidup kita atau ananda maya kosa ini, kita nanti akan dituntun hidup yang lebih tepat, karena ini utusannya Tuhan. Nah inilah nanti yang apapun yang kita lakukan tepat, karena yang kita lakukan tuh dari kesadaran. Nah kesadaran itu kan cahaya daripada hidup. Termasuk nafas itu kan energi, itu kan dari hidup itu sendiri.
Jadi kita begitu mengenal hidup itu 3 hal langsung dapat, dari mulai kesadaran, semangat atau energi, dan nafas. Nafasnya lebih halus. Orang yang sadar nafasnya halus, energinya baik. Gitu. Nah, kalau kita selalu mempelajari terkait kesadaran, nafas, dan energi, ini dekat kaitannya dengan hidup. Karena sebelum dicipta ini manusia belum berwujud, begitu hidup ini memancarkan kekuatannya yang muncul ya tadi itu kesadaran, nafas, dan energi, makanya manusia itu langsung bisa hidup. Begitu kah? Itu perjalanan cerita, dan itu bisa dipraktekkan kok itu. Makanya orang meditasi kadang-kadang udah nikmati nafas gitu, rasakan energinya, menggunakan kesadaran. Loh, 3 berkaitan. Lah kesadaran itu atau cahaya itu kan orang bilang mendapatkan cahaya ilahi ya. Cahaya ilahi itu kesadaran itu. Tempatnya di otak. Nah, pikirannya mulai tersadarkan. Nafas tempatnya di dada. Makanya bernapas kan di paru-paru itu. Energi, kekuatan tempatnya di tulang sulbi ataupun di cakra dasar itu. Jarak antara kemaluan dan tulang dasar itu energi di situ. Nah, kalau pikirannya ini tidak sadar, tidak normal, energi kan sebenarnya murni, Mas. Begitu naik di kepala ini, kok bisa tidak murni? Karena manomaya kosa, pikirannya itu contohnya nyuri gitu ya. Energi baik tadi itu sampai sini keluarnya pikirannya untuk mencuri. Sehingga nafas ini juga berpengaruh kan. Begitu. Itu harus kita kelola. Penting itu. Ini nggak ada kaitannya dengan sesat, dengan ibadah yang berbeda, nggak ada kaitannya ini. Ini kaitannya tentang mengenal diri. Ya diri kita, kesadaran-kesadaran kita, napas-napas kita, energi-energi kita, tubuh-tubuh kita, nggak ada kaitannya dengan orang lain, agama apapun, nggak ada. Bahkan saya katakan ini semua akan merujuk ke sini kan, akan merujuk ke sini. Itu cara-cara dan konsep-konsep yang berbeda saja. Terus yang berikutnya masih kaitannya dengan itu, cuma bahasanya beda, yaitu terkait dengan hukum Tuhan. Orang itu banyak, Mas. Kita harus mengenal Tuhan, mencintai Tuhan. Ya mau kita cintai apa? Ya mau kita kenal apa? Tuhan itu tidak bisa dikira-kira, nggak bisa dibayangkan. Lalu kalau suruh mencintai sesuatu yang nggak bisa dibayangkan, akhirnya pikirannya kan menghalusinasi, seolah-olah Tuhan ada. Kita nangis, kita cintai. Ya pikiran itu kan bisa memproyeksikan bentuk apapun. Kalau kita meyakini Tuhan itu laki-laki, wujudnya laki-laki, bersorban. Gitu. Terus bagaimana, Mas? Ya nggak bisa kita memproyeksikan Tuhan itu bagaimana. Lah, untuk mengenalnya bagaimana? Nggak bisa. Untuk mencintai bagaimana? Nggak bisa. Kita mencintai sesuatunya nggak bisa dibayangkan. Nah, makanya satu-satunya ya kita mengenal atau mencintai diri kita. Itu satu-satunya jalan ya. Kalau untuk ada konsep diri dan Tuhan. Nah, dengan kita mencintai diri kita, mengenal diri kita, lah nanti dengan otomatis kalau kita punya konsep Tuhan itu ada ya, kita akan mengenal dan mencintai Tuhan kita. Gitu. Jadi nggak mungkin bisa, Mas, kalau kita punya konsep Tuhan terus kita mencintai sedangkan orang itu belum mencintai dirinya, itu mustahil itu. Kayak kita ini suruh mencintai sesuatunya yang belum pernah kita lihat loh, Mas. Terus bagaimana mencintai sesuatu yang nggak bisa digambarkan? Aneh.
Nah, tapi kita dipaksa untuk mencintai. Di saat satunya kita mencintai dulu tubuh kita, nanti otomatis itu kita mencintai Tuhan. Makanya dalam latihan patrap ini kan premisnya kan kita susun praktek mencintai diri. Nah, makanya hal-hal yang praktek dalam patrap meditasinya atau patrap samadinya ini kan ada ritual, itu ritual ya, ritual-ritual yang secara psikologi itu langsung terkait mencintai diri. Di luar patrap meditasi atau samadhi atau patrap hening cipta dan sebagainya itu ya terkait hal-hal yang terkait dengan diri, tertib kehidupan, disiplin kehidupan, memperhatikan diri, mandi, hal-hal yang milik diri kita juga perhatikan. Itu kan bentuk-bentuk latihan mencintai diri. Itu teknik menurut saya. Nah, orang itu kalau sudah bisa mencintai diri, akhirnya nanti yang keluar itu kan dia memberikan cinta, Mas. Memberikan perhatian kalau orang itu sudah memiliki perhatian terhadap dirinya. Di mana sih? Di mana, Mas? Saya mana tadi? Oh ya, mencintai diri. Sehingga mustahil itu, Mas. Orang itu akan bisa mendapatkan jodoh yang sejati itu nggak kan, jodoh yang pas itu nggak bisa, pasti bermasalah dalam kehidupan rumah tangga itu. Kalau orang itu nggak bisa mencintai diri. Lah bagaimana, Mas? Dia itu nikah, yang saat ini para pemuda-pemudi bermasalah kan masalah perjodohan kan. Dan nanti habis itu uang kan, dua hal yang menghantui para pemuda-pemudi. Nanti kalau hidup bagaimana nggak punya kerja, terus bagaimana jodoh saya, ini masalah. Padahal ini kan kaitannya dengan diri kita. Lah kalau orang itu memang dari bisa mencintai dirinya ya, Maya. Itu yang terjadi kan memberikan cinta. Seperti ini, saya tuh banyak uang ya, miliarder, uang saya tuh miliaran ya misal. Nah, nggak mungkin yang saya berikan ke orang lain itu selain uang kan. Saya punyanya uang. Nah, Mas Aris ini punya ilmu pengetahuan yang banyak gitu kan. Pasti diberikan ilmu pengetahuan. Indah mungkin yang dimiliki adalah baju yang banyak, pasti diberikan baju. Lah kalau kita memiliki cinta, dan mati cinta ini ya bukan cinta nafsu perempuan laki-laki loh. Cinta itu kesadaran cinta kasih gitu loh. Nah pasti kan kita memberikan cinta itu. Lah lawan jenis kita itu, Mas, kalau dia punya cinta juga memberikan cinta. Lah kalau dia itu nggak punya cinta, kita nggak punya cinta, akhirnya kan nuntut perhatian. Kamu tuh memperhatikan saya, melayani saya, dia butuh perhatian. Nanti pasangan berikutnya ya sama, kamu tuh memperhatikan saya, ngasih uang belanja atau apa, ngajak jalan-jalan saya gitu, beliin saya apa, nuntut. Di rumah tangga itu tuntutan, Mas. Itu kan bisa dipastikan, itu kan nggak lama pasti bermasalah kalau nuntut semua. Jadi semuanya minta dilayani. Tapi kalau orang sama-sama punya cinta, di rumah tangga itu akan saling memberi perhatian, memberi. Jadi nggak mengharap. Itu namanya kerjasama. Nah, jadi di rumah tangga itu bukan ada suatu kerjaan khusus yang harus itu hanya bagi tugas saja. Pada asalnya itu saling membantu. Ini kalau terjadi di rumah tangga harmonis, Mas. Sebenarnya untuk mendapatkan jodoh yang baik dan tepat itu bisa dilihat waktu pacaran. Udah pelit sama saya itu, berarti nanti kalau nikah pelit. Waktu pacaran banyak memberi perhatian, tapi perhatiannya tulus atau ada pamrih. Ini kan kelihatan. Terasa itu
perhatian atau cinta kasih yang tulus itu seperti halnya kayak mirip-mirip kita ini memberikan menyayangi. Kalau kita sudah punya anak ya mas, sama anak itu kan nggak ada pamrih itu rata-rata orang tua, ya tulus memberikannya itu. Nah itu kan bukan nafsu toh mas, seperti itu. Atau ke adik kita itu kadang-kadang begitu. Itu nggak terlalu rinci saya bahas lah, intinya banyak itu kalau dibahas menjadi bab pembahasan sendiri, banyak itu. Ini kapan-kapan kita bahas sendiri terkait masalah cinta ini, penting. Nah cuma orang ini kalau memang jiwanya itu memiliki cinta mas, itu nggak mungkin dia tuh ketemu sama orang yang mengemis cinta, nggak akan. You nggak tahu, nggak akan terjadi, wong itu energinya beda. Dia tuh akan ketemu orang-orang yang memang berkelimpahan cinta. Ketemu itu, jadi ada orang 10 perempuan ya, semisal saya itu masih bujang, 10 perempuan tuh ya semuanya sama. Bisa pilih manapun tuh bener. Kalau itu laki-laki ya begitu. Jadi kita ini nggak akan pernah ketemu ataupun bersama, maksudnya bersama itu kita menjalin hubungan yang sifatnya beda energi, tidak ada. Jadi kalau kita menghadapi orang-orang yang sulit, berarti kan kita sendiri masih sulit itu. Energinya sama. Kalau kita menemukan pasangan-pasangan hidup yang memang kok berkhianat, berarti sebenarnya aslinya diri kita ini masih dalam jiwa kehangkaran murkaan. Nah, itu ditangani dengan cara-cara yang tepat. Nanti datang sendirian, termasuk dengan ekonomi sebenarnya sama saja itu. Yang saya bahas dari awal tadi, itu menjadi pembahasan sendiri masih yang panjang, ini hanya lewat-lewat. Nah yang mungkin terakhir lah ya, intinya tuh gini, kehidupan itu sebenarnya ada dua hukum. Kok dua hukum? Dalam kehidupan ini sebenarnya banyak-banyak hukum. Kalau kita nggak bisa mengenal Tuhan ya sudah. Mau bagaimana Tuhan itu nggak bisa diperkirakan. Yang penting mengenal diri. Nah, yang terpenting itu kita mengenal hukum Tuhan atau hukum kehidupan. Hukum kehidupan itu hukum ketuhanan. Jadi ketuhanan itu adalah kehidupan. Jadi maksud ketuhanan itu kehidupan, bukan objek ya. Nak manusia itu ya, makanya ketuhanan Maha Esa gitu. Ya, sifat dia. Kemanusiaan itu bukan berarti sosok, kemanusiaan sifat. Nah, Pancasila itu kan ada kemanusiaan, ketuhanan, bukan objek. Nah, yang terpenting itu kita mengenal namanya hukum-hukum kehidupan atau hukum-hukum ketuhanan. Itu kalau kita mengenal, nanti yang punya hukum itu pasti kita kenal kok. Semisal, sudahlah lingkungan ini, mungkin saya nggak kenal objek-objek personnya, tapi saya mengikuti aturan hukum-hukum lingkungan. Itu nanti otomatis itu akan dikenal oleh lingkungan ya baik gitu. Yang terpenting kan hukumnya teman. Kan di dunia ini banyak hukum kausalitas, hukum sebab akibat, hukum gravitasi, hukum banyak lah di situ. Tapi dari hukum ini yang terbesar adalah hukum yin dan yang, hukum baik dan buruk, atau hukum dualisme. Atau lebih tepatnya kita bilang ada energi namanya energi yin dan yang, energi baik dan buruk. Kalau di Cina itu ada genois, titik mata hitam putih, itu energi terbesar, bukan hukum energi. Kehidupan itu ada dua kejadian, kejadian bergerak dan kejadian diam memang. Yang itu kan energi Bapak, energi maskulin lah, sifatnya itu bergerak, atau energi angkasa. Sesuatu yang bergerak, mau perempuan mau laki-laki, ini enggak kaitannya jenis kelamin loh. Setiap orang itu memiliki
kehidupan namanya bergerak dan diam. Ini harus kita balancekan, kita selaraskan. Nah, energi tadi kita rubah menjadi konsepnya adalah kehidupan. Nah, kehidupan itu anggap aja energi. Makanya orang yang berkehidupan pasti punya energi, Mas. Kalau nggak punya energi nggak mungkin bisa kehidupan, mati kan itu. Kehidupan ini memiliki dua kejadian, yaitu diam dan bergerak. Bergerak inilah yang dikatakan yang atau energi maskulin, energi bapak, energi laki-laki, energi kebijaksanaan. Energi yin, energi perempuan, feminim, atau energi diam. Inilah energi cinta kasih. Dalam kehidupan kalau kita susah menghadapi membahas tentang energi, energi itu nggak kelihatan. Tapi balancekan saja antara pola kegiatan atau pola aktivitas dan pola istirahat, pola diam. Cara membalancekan dua energi itu hanya itu saja. Dalam satu hari satu malam, energi gerak sama diam kita ini banyak mana, Mas? Itu teknik sebenarnya. Segoblok-gobloknya orang spiritual yang bisa membalancekan ini, hidupnya nyaman, Mas. Kan gitu. Mau membalancekan antara pola hidup, antara istirahat dan bergerak aktivitas, itu pasti baik. Pada meditasi itu kan kita berusaha diam, mengistirahatkan semua pikiran, perasaan. Caranya apa terserah, itu berbagai macam ratusan miliar ribu teknik. Intinya pikirannya, hatinya diam, monggo. Cara yang kita lakukan itu salah satu teknik. Mau caranya diam tuh salto-salto dulu kan, mau bentur-benturan kepala di bumi kan, yang penting tidak merugikan orang lain loh. Saya tuh bisa diam kalau mukul orang dulu, itu merugikan orang lain ya. Yang untuk kita tidak merugikan orang lain, silakan, yang penting kita bisa diam. Nah, makanya diam itu adalah sarana untuk mengakses kesadaran. Kalau kita pola diam kita ini stabil dengan pola gerak, mesti baik. Karena pola diam itu menyempurnakan pergerakan kita yang mungkin nggak tersadari. Karena kehidupan kita bergerak, jualan, sosial, dan sebagainya, itu kan pikiran kita mungkin semrawut. Makanya waktu diam pikiran kemana-mana. Jadi pikiran itu dihasilkan daripada kegiatan yang nggak tersadari. Yang nggak tersadari tadi itulah dimana pikiran ini melekat kepada yang sesuatu yang disenangi dan menolak sesuatu yang tidak disenangi. Makanya pasti tergambar dalam otak. Saat ada sesuatu yang kita melekati, contoh kita punya pacar atau punya orang terkasih, makan tuh, Mas, sendok itu bisa jadi wajahnya orang itu loh, Mas. Makanya ada lagunya, mau makan teringat padamu. Yang menjadi masalah apa? Di dalam kloset ada wajahmu. Itu menjadi masalah kan, Mas. Maksud pacarnya dalam kloset itu. Karena di mana dia memandang, itu yang muncul itu dia. Nanti itu Tuhan saya berarti. Kan salah. Nah, kalau mengambil konsep di mana mata memandang itu adalah wajah Tuhan, ya kan, ya enggak begitu juga. Bukan begitu konsepnya. Ini adalah kemelekatan kepada sesuatu yang disayangi. Kalau yang dibenci sama saja. Saya benci Mas Aris sih geding ngono. Geding itu benci. Benci sama benci itu beda. Kadarnya itu beda. Geding itu kan, geding itu ya benci gitu ya. Kalau geding itu bencinya itu berlipat-lipat lah. Saya mau makan ya terbayang wajahnya Mas Aris itu. Di mana saya memandang yang muncul wajah Mas Aris. Ya itulah dikatakan kita kemelekatan maupun membenci, menolak itu pasti tergambar dalam pikiran. Ini terjadi dalam kehidupan. Nah, itulah yang memang harus disempurnakan saat kita meditasi atau patrap. Muncul semua kan itu. Ya terus gimana? Disadari saja. Sampai sempurna. Nanti kalau sudah habis itu rekamannya muter. Yang diputar 1 hari, bahkan 2 hari, 3 hari yang masa lalu, ataupun 2-3 hari di masa depan. Bayangan-bayangan yang kita inginkan muter semua itu. Ya caranya dibiarkan saja. Disaksikan atau disadari saja. Kalau nggak habis puterannya,
terjadi di mimpi. Jadi mimpi itu sebenarnya salah satu mekanisme tubuh yang diciptakan oleh Sang Maha Suci ini, melepas. Orang kalau nggak ada mimpi masalah. Kecuali orang itu memang tidak lagi ada pendaman-pendaman emosi di sini, nggak ada yang melekat dan ditolak. Itu udah nggak ada data. Di otaknya nggak ada data kan kosong. Karena anak kecil itu nggak ada data, Mas. Setelah ada data kan mengalami perjalanan kehidupan, traumatik kehidupan, melekat di suatu kehidupan apapun, sehingga ada data. Data itulah yang membuat orang itu berbicara. Termasuk saya ini ngomongnya karena ada data, Mas. Kalau nggak ada data pasti saya nggak ngomong apa-apa. Nah, tinggal pendamannya itu baik atau buruk aja. Karena diperlukan data, Mas. Jadi untuk mengenalkan pada kebenaran pada orang, kalau nggak ada data itu terus diam aja. Tiba-tiba dia kenal, itu nggak bisa. Perlu konsep-konsep kan ya. Ya supaya dia terjadi kehidupan, Mas. Ya kalau nggak ada data, ini orang nggak ada kehidupan, diam semua. Terus gimana? Nggak apa-apa, itu alam surga. Saya tahu dia itu jalan kemana. Nah yang jalan tuh saya tahu kamu duduk situ bikin apa. Sama-sama mengetahui. Jadi aslinya di alam ketuhanan itu nggak ada komunikasi. Mau sama-sama tahu. Tapi kalau di dalam kehidupan dunia, ya harus ada komunikasi biar rame. Makanya dihadirkanlah namanya dualisme. Jadi gitu ya, menyelaraskan pola gerak dan pola diam. Nanti tinggal lihat ini, kok saya tuh banyak bergerak sih? Rasanya gimana? Rasanya tuh pikiran semrawut. Oh berarti pergerakan saya banyak nih. Jadi harus banyak diam, banyak hening ciptanya. Hening cipta terus, Mas. Nggak bisa, harus bergerak. Dia itu nggak bisa, orang ahli patrap semedi satu hari itu malam terus. Nanti masalah, Mas. Untuk awalan iya, tapi untuk selanjutnya Tuhan atau Maha Suci, kalau kita meyakini ada Tuhan, atau hidup kita akan menuntut untuk kita bergerak. Tidur satu hari itu malam tidur, 1 tahun tidur, ini masalah. Pasti kita nggak akan nyaman di tempat tidur itu. Ya harus bergerak terus, masalah, harus tidur. Sebenarnya kita bisa ngukur, Mas, mana waktunya untuk kita istirahat, mana waktunya untuk kita beraktivitas. Lah setelah balance, kita ini tahu rasanya. Lah meditasi itu salah satu bagian istirahat. Cukup mengistirahatkan semuanya saja. Cuma bedanya kalau tidur itu nggak sadar, kalau kita ini sadar. Bedanya di situ. Nanti kalau berhasil dalam menyadari semua pergerakan otak atau pikiran, perasaan, nah nanti kita menyadari keberadaan kita saat patrap semedi. Nah, jadi nanti di situ nggak ada kakuan. Bahkan kita menyadari kita sedang tidur. Kita menyadari saat kita bermimpi. Jadi nanti kalau tingkatan di atasnya itu, mimpi itu nggak apa-apa, yang penting kita sadar. Tidak bermimpi nggak apa-apa, wong kita sadar kita tidak bermimpi. Mati itu nggak apa-apa, tapi kita sadar kita sedang mati. Nah itu tahapan berikutnya akan dibawa ke dimensi itu, kesadaran. Jadi menyadari kita sedang semedi. Jadi nanti itu apa? Ada kejadian semedi tapi nggak ada orang yang semedi. Ada kejadian tidur tapi nggak ada orang yang tidur. Ada kejadian kematian tapi nggak ada orang yang mati. Aslinya kita itu nggak pernah mati, nggak pernah lahir. Itu kan tahapan nanti otomatisnya dibawa ke situ. Tapi yang terpenting tadi itu secara pelajarannya, yang penting kita membelankan pola istirahat dan pola aktivitas saja. Balance. Nanti tahu kok, oh saya banyak tidur, saya mager mas gerak. Itu nanti hidup kita menuntut nggak enak. Kesan nggak, perasaan nggak enak itu sebenarnya baik untuk mengoneksikan kita bahasanya, oh kamu tuh sadar ini nggak enak gitu. Oh saya kurang menerima asupan energi pencerahan, itu tahu. Nah kita cari gitu. Nanti itu kesadaran. Itu tidak baik, ini itu tahu, Mas.
Yang terpenting itu bukan masalah itunya, tapi kita menyadari itu baik dan tidak baik, itu tepat dan tidak tepat. Nanti kita punya kebijaksanaan mau bagaimana, gitu ya. Di situ ya melatih kesadaran ya tadi itu, dalam prakteknya ya dalam kehidupan harus sadar. Dan nanti ini tahapan awal. Tahapan berikutnya bagaimana diam ini tidak lagi suatu aktivitas yang berbeda dengan pergerakan. Bagaimana diam ini dibawa dalam kegiatan. Itu berarti memanunggalkan, menyatukan antara yin dan yang. Bukan membelenkan lagi, menyatukan. Bergeraklah tapi dalam kondisi diam. Ya maksud kan nggak bisa. Suruh bergerak kok diam. Raganya bergerak, jiwanya diam. Pikirannya nggak lagi menganalisa, hanya mengamati. Kan bisa itu mengamati daun tanpa harus menilai. Berarti nggak boleh berpikir, boleh. Saat kita harus memikirkan daun ini bagaimana bermanfaat, ya boleh berpikir. Tapi saat berpikir itu pun kita harus sadar, menyadari sedang berpikir. Saat nggak digunakan, hentikan pikiran itu untuk berpikir, hanya untuk mengamati. Terus begitu. Nanti kita bisa merasakan namanya ada kejadian melihat pohon, tapi nggak ada orang yang melihat pohon. Gitu. Jadi pikiran tuh yo bagus karena harus digunakan untuk berpikir ya mas ya. Bagaimana untuk membuat rumah nggak dipikirkan, akhirnya kan sembarang. Tapi ada waktunya pikiran nggak usah kita gunakan, hanya untuk mengamati, diamati saja. Kalau terjadi suatu rasa dari hasil pikiran, itu juga perlu disadari. Kalau udah masuk rasa, masih penggabungan antara pikir dan rasa, masalah mas. Oh melihat cewek cantik ini mas, tadinya nggak berpikir mas, hanya ngamati. Tiba-tiba ada pikiran ting, wah celananya pendek. Itu rasanya serseran. Itu sudah penggabungan daya pikir dan daya rasa. Nanti ada namanya daya perbuatan. Cipta rasa karya bersatu, terjadi mas pemerkosaan. Nah kalau daya pikir dan daya rasa dan daya karsa tadi dijadikan satu untuk kebaikan, juga bisa bersatu. Nah kalau pikirannya tadi enggak, pikirannya hening, rasanya juga hening, perbuatannya juga halus, mesti halnya baik-baik. Yang terpenting tadi ya, membelankan dua kejadian dalam kehidupan, yaitu kejadian gerak dan kejadian dibelankan saja. Ini siapapun mas di luar sana itu kalau membelankan pola hidup ini dengan menyeimbangkan antara istirahat dan gerak, ini udah bagus, udah tenang lah. Tapi kalau menggabungkan ini perlu latihan tersendiri. Tapi sebenarnya nanti pelan-pelan dia akan bisa menggabungkan. Jadi ini kita patra atau hening cipta atau meditasi, ini nggak ada kaitannya dengan kita membahas apapun, membahas tentang diri kita itu. Apalagi sesuatu nggak ada kaitannya itu mas. Kan orang itu kadang melihat suatu hal yang mungkin dia nggak lakukan dan nggak tahu, akan mengidentitaskan itu sesat apa. Orang itu juga harusnya nyembah Tuhan. Lah Tuhan bagaimana bentuknya, orang nggak bisa jelaskan. Berarti Tuhan tuh nggak bisa dibahas, nggak boleh dibahas. Kalau dibahas masalah, karena namanya beda, objeknya beda. Setiap orang memiliki objek masing-masing terkait Tuhannya. Tapi kalau ketuhanan boleh dibahas, karena ketuhanan terkait kehidupan, mas. Kalaupun harus dibahas, objeknya ya diri kita. Makanya mengenal diri, dia akan mengenal kehidupan. Dan mengenal diri, dia akan mengenal pemilik kehidupan. Pemilik kehidupan kita, yuk kita, mas. Begitu kah? Menyetabilkan, menyelaraskan pola gerak dan pola istirahat. Itu aja minimal. Tapi harus meningkat, menggabungkan nanti. Kalau tapi saya mudah, susah mengerti, nggak usah pinter-pinter. Yang penting bisa menyetabilkan pola istirahat dan pola gerak, udah tentrem loh mas. Kan pelatihan paling sederhana di situ.
Ada lagi sebelum selesai. Ya terkait Tuhan dinamai sendiri. Ini kan terserah kamu percaya Tuhan enggak. Tuhanmu apa itu urusanmu. Yang saya bahas bukan masalah kepercayaan masing-masing. Kita bahas masalah kehidupan dan kehidupan kita. Yang percaya Tuhan silakan, enggak silakan, kan saya nggak membahas itu. Itu bisa menyetabilkan antara yin dan yang, Mas. Pola gerak dan pola istirahat. Wah, udah bagus. Untuk kehidupan orang umum itu udah bagus. Tapi nanti pasti kita akan dituntut untuk meningkat, yaitu menggabungkan antara pergerakan dan diam. Nanti pada akhirnya kita akan bisa mencintai diri kita sendiri. Lah bisa menyetabilkan gerak dan diam itu kan mencintai diri ya, Mas. Itu kan mencintai diri. Udah ya. Gitu saja. Semuanya akan baik-baik saja. Nanti ada laki-laki 5 itu pilih salah satu. Itu baik semua itu. Kan kita materinya udah latihan menyadari. Nanti kita menyadari orang itu tidak baik, kita sadar. Tahu nih Mas, tirainya terbuka ya. Kamu tipu-tipu. Nggak tahu nanti rumput aja memberitahu sama kita itu. Ada ceritanya, semua itu datang udah nggak baik itu ngomong semua itu. Oke, terima kasih. Kalau nggak ada sharing lagi, nanti bisa jelasin ke teman-teman begini lah. Pasti bisa tuh nanti pada akhirnya itu kalau kita memahami tentang laku ya Mas ya, itu tuh bisa menjelaskan. Bahkan kita bisa menerima maksudnya dari segala macam konsep yang dikeluarkan oleh ahli-ahli agama, ahli-ahli spiritual apapun tuh kita, oh maksudnya ke sini kita tahu.